Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Senang sekali tiap hari kita bisa berjumpa untuk berdoa, memuji, menyatukan hati kita. Kita semakin lama semakin bertambah dekat, makin mengenal Tuhan lebih lagi. Kita juga mau bersyukur, saudara, kita patut bersyukur saudara-saudara yang sudah disembuhkan dari sakit penyakitnya, apapun sakit penyakitnya, khususnya yang terpapar COVID-19, Tuhan sudah sembuhkan. Mari kita mulai bersyukur kepada Tuhan, ucapkan banyak terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Saya juga dapatkan kesaksian-saksian bagaimana di masa-masa sulit secara ekonomi, bahwa apapun yang menjadi kebutuhan, butuh sekian, datang sekian, dan lain sebagainya. Saya ingin dorong saudara yang hadir, setia hadir Menara Doa, banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Naikkan itu terus dalam pujian, dalam kata-kata apapun saudara lakukan. Saksikan semua kebaikan Tuhan. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita. Kita akan mulai daripada Menara Doa ini. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mau katakan terima kasih banyak Tuhan yang sudah menyembuhkan daripada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Khususnya mereka yang ya Tuhan yang terpapar COVID-19. Anak-anak-Mu yang sudah disembuhkan dari kanker mereka, tumor mereka ya Tuhan. Apapun jenis penyakit mereka. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Engkau mencukupi setiap kebutuhan kami. Engkau yang sudah memulihkan setiap hubungan kami. Kami mau katakan terima kasih banyak ya Bapa. Hari ini ya Tuhan, berikan kami hati untuk bisa berdoa, memuji, menyembah. Bahkan ya Tuhan, yang lebih dalam lagi kami bisa menyembah-Mu. Kami bisa masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu itulah ada terang Tuhan. Ada kebenaran dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua ya Tuhan. Baik hamba-hamba yang melayani, baik tim musik ya Tuhan, para singers dan juga soundman semua. Apapun ya Tuhan yang ada ya Tuhan. Semua yang kami yang hadir, Tuhan sendiri ya Tuhan memberkati dan mengurapinya. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus. Haleluya. Ku mengasihi-Mu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur pada. Haleluya. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tata maha kudus.
memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari dari awal katakan, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Ku mengasihi-Mu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Mari semuanya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari nyanyikan saudara. Angkat suaranya. Di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari katakan semuanya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana Bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, Ku cinta padamu. Tuhan Yesus, inilah kerinduan setiap hati kami. Kami ingin terus ada dalam hadirat-Mu. Tuhan, bawa kami masuk lebih lagi, lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami bisa merasakannya itu ya Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua
Oh ya laba laba laba. Yes, Roh Kudus, beri kami ya Tuhan api-Mu ya Tuhan, urapan-Mu serta. Mari buka suaranya saudara. Beri api, kami minta kuasa-Mu ya Tuhan yang lebih besar. Kami minta urapan yang lebih besar. Yes, yes, Kau jadi. Mari saudara, minta, kita butuh kuasa lebih besar, urapan ganda. Yes, yes, minta saudara kuasa. Buka suaranya, naikkan nyanyian ini. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api, yes, kami minta api-Mu ya Roh Kudus. Kami minta hujan Roh-Mu. Yes, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati ini doa kami Tuhan. Beri api, beri hujan, yes, seperti yang Kau janjikan. Berembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri kuasa urapan-Mu. Curahkan Yesus, curahkan urapan-Mu ya Tuhan dalam menara doa saat ini ya Bapa. Aku berdoa dalam nama Yesus, curahkan kuasa urapan yang lebih besar lagi atas kami Tuhan, umat-Mu, anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Yes, mari saudara, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Mukjizat terjadi sekarang ini. Yes, penuhi ya Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu Yesus. Yes.
setiap hati kami ya Tuhan. Jamah siap hati anak-anak ini Yesus. Yes, mari saudara aktif. Rohnya aktif, yes, bangun. Bangun rohnya. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidup. Ya Tuhan, ku penuhi kami. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Saudara, saya mau sharingkan lagi tentang Kisah 1 ayat 8 yang berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Kata kuasa di sini dalam bahasa Yunaninya apa saudara? Dinamis. Kata dinamis ini artinya apa saudaraku? Kuasa untuk melakukan mujizat. Jadi kuasa ini namanya, aku akan berikan kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kalau Roh Kudus turun atas kita, apa saudara? Roh Kudus akan bekerja, dia akan menghidupkan benih-benih firman Tuhan yang ada di hati kita. Nah itulah kuasa iman. Sehingga kita bisa buat mujizat. Karena mujizat terjadi karena ada iman. Saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua, kuasa ini, dinamis ini artinya adalah kuasa, ya kan, untuk memiliki karakter Kristus. Lemah lembut, rendah hati, murah hati, besar hati. Saudara, hati-hati, tenang. Semuanya itu karena apa saudara? Itu peranan siapa? Roh Kudus. Dia berikan kita apa? Buah roh. Dia yang sadarkan kita, dia yang templak kita. Saudaraku, dia akan ingatkan kita. Saudara Kristus. Jadi dia naikkan standar hati nurani kita. Saudaraku, terus naik. Yang dulunya nggak apa-apa, sekarang kayaknya kok nggak enak kalau kita lakukan hal itu atau ucapkan hal itu. Nah ini saudaraku, kita butuh yang namanya dinamis ini. Yang ketiga, dinamis atau kuasa Roh Kudus ini saudaraku, yang diberikan untuk kita adalah kuasa untuk memperoleh kekayaan. Saudara, untuk apa saudara? Supaya saudara dan saya bisa mencukupi kebutuhan hidup kita. Dan kita bisa mencukupi atau menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkannya. Nah ini, karena kuasa ini dinamis itu menjadi saksi. Kita butuh kuasa untuk buat mujizat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita juga butuh kuasa untuk supaya setiap kita ini bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Karakter kita makin bagus, makin baik, makin berkenan di hadapan Tuhan dan bisa disukai banyak orang. Dan kita juga bisa punya kuasa, hikmat, kuasa, kekuatan itu bisa apa? Cari duit, cari nafkah. Saudaraku, sehingga kita bisa diberkati dan bisa memberkati orang lain. Nah hari ini saudaraku, kita doa yuk, kita minta, penuhi saya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Karena kalau Roh Kudus turun atas hidup saya akan dapatkan dinamis. Dinamis yang membuat saya punya kuasa untuk buat mujizat, punya karakter Kristus, dan kekuatan untuk menerima kekayaan. Mari kita akan doa saudaraku. Tutup mata ibu bapak, buka dulu. Penuhi Tuhan. Penuhi setiap anak-anakmu. Tutup mata ibu bapak, katakan penuhi aku Roh Kudus. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Bapa dalam nama Yesus, penuhi aku dengan Roh Kudus. Aku butuh dinamis.
Aku mau minta dinamis. Karunia Roh Kudus. Karunia itu buat mujizat. Dalam nama Yesus, hidup jadi mujizat. Karunia untuk memiliki karakter Kristus. Kuasa untuk memiliki karakter Kristus. Ada buah roh dan hidup. Kekuatan untuk beroleh kekayaan. Dinamis. Terima, saudara saya terima. Dalam nama Yesus. Doakan, saudara doakan. Ya Tuhan, aku mau ya Tuhan. Aku mau bagian Roh Kudus. Aku mau menjadi bagian Roh Kudus. Supaya bisa menjadi saksi. Banyak orang bisa diselamatkan. Dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Uyalah makasih Allah bala. Uyalah makasih Allah bala. Uyalah makasih Allah bala. Uyalah makasih Allah. Ketika kau menerima kuasa dinamis, semua yang sakit terima mujizat kesembuhan dalam nama Yesus. Uyalah makasih Allah bala. Terobosan keuangan dalam nama Yesus. Yes. Uyalah makasih Allah bala. Ada pemulihan yang seutuhnya. Yes. Kau menang, lepas. Dari segala ikatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berikan hatimu ya Tuhan. Hatimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Turunkan berkat-Mu. Penuhi kami Tuhan. Saudara minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus. Penuhi kami, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Sekali lagi penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Terus terima pengurapan ini. Terima pengurapannya saudara. Penuhi kami semua Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku terima dinamis ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Saya ingin bagikan saudara tentang 3 langkah iman untuk menerima satu urapan ganda, ya, menerima urapan untuk hidup yang berkelimpahan. Saya pakai kata hidup yang berkelimpahan itu adalah hidup saudaraku yang tidak hanya memikirkan diri sendiri untuk mencukupi diri sendiri, tapi juga bisa memikirkan kebutuhan orang lain. Ini saudara, nah kita butuh yang namanya urapan ganda. Ya, kata double portion, seringkali kita ingat kisah
yang namanya Nabi Elia dan Nabi Elisa. Saudara, hari ini saya ingin bagikan kepada saudara ini hal yang penting. Karena di masa-masa pandemi seperti ini saudara, ya kan, mau sampai kapan kita tidak tahu berakhirnya. Tapi yang paling penting adalah kita harus tahu bahwa kita punya kekuatan, punya kuasa Allah. Kita punya urapan yang lebih, gak bisa urapan yang biasa. Urapan yang lebih besar lagi. Saudaraku, supaya apa saudaraku? Nah tadi kita bahas, saudara, supaya kita bisa hidup dengan kuasa untuk melakukan apa? Mujizat. Baik untuk diri kita, atau bisa jadi berkat, berdoa supaya mujizat terjadi atas orang-orang yang membutuhkannya. Kita juga butuh saudara nanti karakter ya untuk terus. Karena perjalanan hidup kekristenan kita adalah harusnya kita ini makin serupa dengan Kristus. Ya, hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang hidup dalamku. Hidup yang aku hidupi hari ini adalah hidup oleh iman kepada anak Allah yang mengasihi aku. Hidup oleh iman tuh ada hidup yang berkenan. Kita bisa berkenan sama Tuhan. Itu kalau kita beriman, hidup oleh iman, hanya oleh iman. Kalau hidup oleh iman tuh oleh percaya. Oleh percaya artinya apa yang Tuhan katakan, apa yang firman ajarkan, itulah yang kita pikirkan, ucapkan dan lakukan. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah hari ini saya ingin dorong saudara, ya kita harus jadi orang yang kuat nih, kuat, semangat. Itu hanya bisa kalau ada apa? Kuasa dinamis, urapan ini saudaraku. Nah kita lihat sudah bagaimana cara kita bisa menerima urapan Roh Kudus, ya kan? Kita menerima kuasa Roh Kudus untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Kita lihat saudara Elia dan Elisa. Elia sepanjang pelayanannya kalau gak salah dia lakukan 8 mujizat. Nah Elisa dia meminta kepada Elia, berikan aku ya kan 2 bagian daripada rohmu. Ya kan Alkitab katakan saudara Elisa itu melakukan 15 waktu dia hidup. Yang ke-16 mujizat yang ke-16 pada waktu dia sudah meninggal dunia. Ketika ada orang lempar mayat, saudara, kena tulang Elisa dan orang itu hidup kembali. Itu mujizat yang ke-16. 2 kali lipat. Saudaraku Yesus, Elisa bukan orang pengangguran, bukan orang pemalas. Ketika dia berjumpa dengan Elia, saudara, Elia lemparkan jubahnya yang pertama. Saudaraku Yesus, Elisa sedang kerja keras. Saudara, dia sedang membajak sawahnya yang besar dengan lembu yang begitu banyak, saudara. Saudaraku, kasih dalam Tuhan. Jadi ini orang nih memang orang-orang pekerja keras. Dan memang orang-orang yang pekerja keras, orang-orang yang memang mau berhasil. Saudaraku Kristus. Nah hari ini saya percaya Tuhan sedang menyediakan satu urapan besar dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Apakah saudara bersedia untuk mengejar ya kan dan menerima urapan ini? Karena ini penting banget saudara urapan ini. Ya kan ini akan sangat berguna. Urapan ini di dalamnya mengandung bukan cuma kuasa Allah tapi juga apa? Hikmat Allah. Ya, mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat darimu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat apa? 2 bagian rohmu. Dia tidak minta 1 tapi 2 bagian daripada rohmu. Aku sudah ikut engkau, aku sudah melayani engkau, aku sudah melihat engkau. Aku mau supaya apa yang Tuhan beri dalam dirimu itu, Tuhan juga berikan kepada saya. Itu permintaan daripada Elisa, saudaraku. Apa jawab Nabi Elia, saudara? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang kau minta itu apa? Adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, kata melihat itu digaris bawahi. Ya, ini penting, saudaraku. Akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian jika kamu tidak dapat melihat, maka itu tidak akan pernah dapat terjadi. Ibu bapak saudaraku Yesus Kristus, saya mau ulang lagi. Ketika Elia memberikan jubahnya kepada Elisa, hal itu adalah satu tindakan profetik, ya kan, yang mau menyatakan bahwa Elia sedang mewariskan
satu urapannya kepada Elisa generasi berikutnya. Tetapi kalau kita simak, saudara, baca, ya kan dengan seksama cerita ini, kisah ini, saudara. Sebenarnya itu Elisa itu tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Elia. Elisa ingin mendapatkan apa? 2 bagian dari roh Elia. Poinnya apa dengan kita? Saudaraku, sebagai orang Kristen, saudara, ya, Tuhan tuh maunya kita jangan cuma berpuas diri. Karena kita sudah mengetahui oleh iman kita kepada Yesus, kita telah diselamatkan. Kita sudah dapat hidup yang kekal. Kita puas sampai di situ saja. Tapi Tuhan ingin saudara, ya kan, bukan hanya memiliki hidup yang kekal, tetapi juga saudara dan saya memiliki hidup yang berkelimpahan. Atau menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala apa? Kelimpahan. Kalau saudara bersedia, ya kan, ini kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Allah untuk menerima urapan yang lebih besar. Urapan yang lebih besar. Urapan dan kuasa untuk hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Saya berdoa, saya ingin saudara bisa hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Katakan amin, saudaraku. Hidup dalam berkat. Saudara bisa menjadi saksi Tuhan. Jadi display yang baik. Yang saudara hidup berkelimpahan, saya bisa bagikan apa yang saudara miliki. Berkelimpahan dalam hal rohani, saudara bisa menguatkan orang-orang. Berkelimpahan dalam jasmani, saudara punya kekuatan untuk terus bisa melayani Tuhan. Menolong banyak orang. Saudara punya kekuatan, kelimpahan dalam hal hubungan. Saudara begitu luasnya hubungan. Kenal si A, di B, dan lain-lain sebagainya. Kenalan baik. Saudara bisa nolong orang. Saudaraku, lebih banyak lagi untuk menghubungkannya. Katakan amin, saudaraku. Kadang-kadang contohnya gini. Ada orang datang minta tolong sama kita. Gini-gini, kita gak tahu. Oh, tapi kita punya teman. Tenang, aku punya teman di sana. Kamu kan akan ke sana. Ya udah, nanti saya akan hubungi dia. Dan dia akan berbuat baik sama kamu. Ini namanya hidup berkelimpahan. Katakan saudara. Aspek yang berikutnya adalah apa? Hidup berkelimpahan dalam keuangan. Gak aja cukup untuk kebutuhan kita. Saudara, tapi kita bisa juga bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan daripada orang lain. Khususnya sekarang deh. Saya tuh kagum, takjub dengan keadaan bangsa kita Indonesia ya. Semasa pandemi ini. Memang ya semua susah. Tapi saya melihat ada yang baiknya gini. Muncul tuh namanya orang-orang yang murah hati. Orang-orang yang baik sekali. Mau nolong, mau memberi dan lain sebagainya. Itu mulai terjadi, saudaraku. Mereka yang kena COVID, isoman. Sudah, kamu tenang. Untuk urusan makan pagi, siang, sore kami tanggung. Ada yang tanggung. Ya kan? Oh, nanti kami akan kirimin. Ya kan? Bukan cuma pemerintah yang melakukan. Tapi gotong royong seluruh rakyat Indonesia untuk menolong daripada saudara-saudara itu tetangganya yang sedang menderita. Ini hal yang luar biasa. Katakan amin, saudara. Ini yang Tuhan mau buat setiap kita. Yang mengerti, kita perlu hari ini berdoa, Tuhan, jadikan aku. Ya kan? Jadikan aku ini menjadi saksimu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Mari katakan, nyanyikan. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadi renungan daripada Menara Doa hari ini, saya ingin dorong saudara waktu saudara doa pribadi atau doa lagi bareng-bareng, saudara harus minta sesuatu yang lebih besar dari yang Tuhan sudah berikan hari ini.
Katakan amin. Kita boleh puas dengan apa yang Tuhan sudah beri. Tapi kita tidak boleh berpuas diri. Kalau orang yang berpuas diri, ya saudara, dia gak akan pernah bisa mengalami yang namanya peningkatan. Oh, kita jadi puas, itu kita bisa karena kita hidupnya merasa cukup lalu puas, bisa ucapan syukur. Tapi kalau puas diri, itu kan Tuhan gak mau seperti itu. Makanya aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kaget loh saudara ketika Elia nanya, kamu mau apa? Aku mau minta 2 bagian daripada rohmu. Aku gak minta hartamu. Aku gak mau minta apapun dari kamu. Aku hanya minta urapan 2 kali lipat. Impartasi itu. Elia bilang, permintaanmu susah. Tapi kalau kamu bisa lihat aku terangkat ke sorga, kamu akan dapatkan apa yang kamu minta. Tapi kalau kamu gak bisa lihat, kamu gak akan bisa dapatkan. Nah hari ini saudara, ya kan, saya ingin ajak saudara minta. Apapun saudara, keadaan saudara sekarang apa? Jangan udah, ya udahlah keadaan seperti ini, mau minta apa kita gak mau yang muluk-muluk. Gak usah gitu. Yang penting intim dengan Tuhan, dekat sama Tuhan, tiba-tiba nanti ada satu pewahyuan atau karunia pengetahuan yang Tuhan taruh. Tek. Aku mau kamu lakukan ini. Kamu berikan ini, buat ini. Gede banget. Saudara tinggal doakan aja, Tuhan aku mau lakukan itu. Saya gak pernah berpikir, saudaraku, bahwa Tuhan akan berikan yang namanya pelayanan yang seperti ini. Sampai di sini, saudaraku Yesus. Ya kan? Tetapi itu dimulai dari apa saudara? Dari hati saya yang terbuka, pikiran terbuka. Tuhan mau apa? Ya kan? Saya akan lakukan. Bertahap Tuhan selalu kasih. Kamu berdoa minta ini. Kamu berdoa mintakan ini. Aku mintakan. Bagian daripada roh Tuhan. Bagian terus. Apa yang terjadi saudara? Bahkan di masa pandemi ini. Tuhan taruh saya. Kamu nanti bangun ya gedung sekolah. Yang nilainya sekian. Gede sekali. Saya bilang. Tuhan bilang doa minta. Matius 7:7 katakan apa saudara? Minta. Maka akan diberikan kepadamu. Carilah. Kamu akan mendapatkan. Ketuklah. Pintu akan dibukakan. Maksud Tuhan adalah begini saudara. Belajar minta sesuatu yang besar. Ya kan? Kalau aku sudah berikan yang namanya pewahyuan itu kepada engkau. Gak usah takut, berdoa minta. Saudara mau minta saudara sebagai pelajar, sebagai mahasiswa. Kenapa saudara gak minta? Ya kan kepada Tuhan. Satu sekolah, satu universitas atau apapun yang terbaik. Kadang-kadang menghayal mungkin ya. Saudara, tetapi kenapa gak minta? Saudaraku, kalau kita bisa berani minta yang besar. Ya kan saudaraku, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Katakan amin saudaraku. Sebagai seorang pengusaha, kenapa saudara gak berpikir Tuhan? Ya kan aku mau usaha ini lebih besar, tapi aku gak mau jadi stres. Oh jelas Tuhan bilang, ya pasti dong. Ya kan berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahi. Kalau aku memberkati usahamu, ya kan menjadi besar. Maka berkat yang aku berikan itu yang membuat kamu jadi besar. Usahanya gak akan buat kamu jadi stres. Itu Tuhan. Katakan amin saudara. Doa minta. Saudara mungkin yang berkarir sebagai pegawai negeri sipil atau apapun saudara. Kenapa? TNI atau Polri atau di mana bidang apapun. Saya ingin dorong saudara lewat menara doa. Hari ini yang Tuhan mau. Minta. Minta sesuatu yang besar. Minta sesuatu yang besar. Untuk apa? Bukan untuk kesombongan. Bukan untuk kemuliaan kita. Kita mau minta. Apa yang menjadi kehendak Tuhan buat setiap kita. Katakan saudara, untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu yang harus diinikan. Nah, Elisa dia minta. Sesuatu yang besar ini bukan untuk diri dia. Supaya hidupnya bisa berbuah lebat. Punya dampak yang besar. Lebih besar pelayanan daripada Elia. Bukan untuk kemuliaan Elisa, tapi untuk nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin saudara. Saya juga berharap, saudara setelah saya, nanti generasi selanjutnya, anak-anak rohani di sini. Ya saudara,
Dia akan teruskan. Ya kan, seperti Elisa 2 kali lipat daripada apa yang saya atau generasi saya sudah jalankan itu. Ini doa saya. Katakan amin saudaraku. Nah, ini yang harus menjadi doa. Orang-orang tua harus berdoa supaya anak-anak kami, biarlah dia menapak, dia akan melangkah, dia akan hidup 2 kali lebih besar dampaknya dari hidup kami. Katakan amin saudara, orang-orang tua. Dalam segala aspek apapun. Ini yang saya mau tanamkan dulu saudara. Nah, untuk sampai ke sana 2 kali lipat itu apa yang harus dibuat? Kita lihat peta jalan daripada Elia dan Elisa. Dimulai mereka berdua bicara di mana? Di kota apa? Gilgal. Elia berkata kepada Elisa, aku mau pergi ke Betel loh. Elisa bilang, kok Melo, aku ikut. Aku tinggal di sini aja, nggak usah ikut-ikut aku. Saudara lihat di sini, aku nggak mau pisah sama engkau. Aku nggak mau jauh dari engkau. Banyak hal sudah aku dapat. Aku diubah Tuhan lewat pelayananmu. Aku melayani engkau. Aku ikut engkau. Aku dengarkan pengajaranmu. Aku lihat cara hidup kamu. Baik buruk semua aku petik buat pelajaran bagi aku. Dimulai dari apa? Dari Gilgal. Dia bicara ke Betel. Apa arti di sini? Dari Betel, saudara, Elia bilang, aku mau pergi ke Yeriko. Kamu tinggal di sini? Oh enggak. Aku tetap mau ikut ke Yeriko. Buat apa? Tinggal di sini. Enggak, aku mau tetap ikut. Yeriko. Dari Yeriko, Elia bilang, udah sampai Yeriko. Elia bilang, Elisa, aku mau pergi ke Yordan. Kamu tinggal di sini. Kau usah ikut lah. Sudah selesai sini, sudah selesai. Tidak, aku mau ikut sampai Yordan. Nah, 3 tempat ini yang harus kita lalui kalau saudara mau Tuhan pakai besar. Tuhan berikan besar. Porsi yang besar. Katakan amin saudara, ikut. Kadang-kadang orang, aku enggak deh, cukup seminggu sekali aja dengar firman dan ibadah. Enggak mau terlalu fanatik. Aku ya kalau ada waktu. Oh kalau aku soal memberi. Oh soal melayani. Soal apa sama Tuhan. Enggak terlalu lah, enggak mau. Saudaraku, Tuhan mau. Saudara dan saya sampai ke sungai Yordan. Katakan amin. Gilgal itu tempat. Saudara, itulah tempat pertama yang diinjak oleh Yosua dan bangsa Israel. Itulah tempat pertama tanah perjanjian. Di kota itulah Yosua dan semua orang Israel disunat. Saudaraku, disunat. Itu buat satu covenant dengan Tuhan. Itu saudaraku Gilgal. Itulah tempat yang namanya adanya pemisahan diri kita. Yang pertama saudara rela melepaskan cara hidup saudara yang lama. Tiap hari kita harus lepaskan cara hidup kita yang lama. Saudaraku, cara hidup yang lama tanggalkan itu. Tinggalkan itu. Itulah perjalanan dari Gilgal menuju apa? Betel. Betel itu apa sih saudara? Betel itu artinya Bet itu rumah. El itu Tuhan. Saudara, untuk saudara bisa masuk ke dalam rumah Tuhan. Saudara, makin dalam lagi dengan Tuhan. Saudara dan saya harus lepaskan cara hidup kita yang lama. Katakan saudara, di sini namanya harus ada pemisahan. Kalau saudara mau besar, saudara mau maju, saudara mau melangkah jauh bersama dengan Tuhan, makin dalam dengan Tuhan, saudara harus siap mengalami yang namanya pemisahan dan perpisahan sampai akhirnya saudara dan saya hanya bersama Tuhan. Cuma kita dan Tuhan aja mengalami perjumpaan pribadi. Ini saya kasih contoh dasar ayat firman-Nya Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan apa? Pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Kasih itu jangan pura-pura, ini tahun integritas. Jadi artinya apa? Yang pertama, kita harus melalui satu tempat yang namanya apa? Pemisahan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan
berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, tinggalkan cara hidup. Izinkan Tuhan memisahkan kita, saudara, dari cara hidup yang lama, dari kehidupan yang lama. Izinkan Tuhan bawa kita sampai akhirnya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia secara pribadi. Saudara, di dalam Markus 7 ya, ayat 32 sampai 35, saya ingin ajak saudara untuk melihat ini kisah. Ada orang yang namanya tuli dan gagap. Tuli dan bisu lah. Ini tuli dan gagap, saudaraku. Ya, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepada Yesus supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maksudnya sembuhkan orang itu. Saudara lihat sini ayat 33. Saudara, apa yang dilakukan Yesus sehingga orang yang tuli dan gagap ini bisa sembuh? Dan ada satu kata yang jadi rema buat saya. Saudara Yesus, inilah saudara tempat yang harus kita lewati dalam perjalanan rohani kita. Kalau saudara dan saya mau mendapatkan yang namanya urapan ganda. Katakan amin saudara, ya kan? Untuk bisa hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Perhatikan saudara, lihat sini. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, dipisahkan dia dari orang. Awal pertama, sebelum orang ini disembuhkan, tuli dan gagap, Yesus pisahkan dia. Kalau saudara mau ngalami yang namanya, saudaraku pemulihan, perubahan hidup, saudara, mujizat, apapun itu, Tuhan mau bawa saudara naik ke atas, Tuhan berikan saudara kuasanya, izinkan Tuhan pisahkan kita. Karena Tuhan pisahkan kita dengan pergaulan kita, seorang sahabat kita. Kita harus pisah, atau kita harus pisahkan dalam keadaan kita. Tuhan pisahkan saya. Aku mau bawa kamu lebih lagi. Bukan cuma jadi pendeta dan pengusaha. Aku mau jadi kamu pendeta full. Karena aku punya penugasan yang lebih. Tuhan pisahkan. Wah, berat itu. Saudara, berhenti kerja jadi full time itu berat. Itu pemisahan. Buat saya. Dan terus Tuhan alami pemisahan-pemisahan. Kita lihat perjalanan hidup Abraham. Mengalami pemisahan-pemisahan. Mulai dipisahkan dari Terah ayahnya. Baru dia mengalami kemajuan masuk tanah perjanjian. Dipisahkan dari Lot. Dia baru dapat janji untuk tanah itu. Dipisahkan dari Ismail. Dia meningkat lagi saudara. Akhirnya dipisahkan dari siapa? Dari Ishak. Semua mengalami sampai akhirnya selain Tuhan tidak ada yang lain. Di dalam hati seorang yang bernama Abraham. Itulah disebut sebagai Abraham sahabat Allah. Kalau saudara saya keras hatinya. Ketika Tuhan mau pisahkan, enggak, aku mau tetap ada di situ. Saya nggak akan bisa mengalami yang namanya kemajuan secara rohani. Lihat saudara kita. Awal pertama Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Sehingga Yesus dan orang tuli itu. Mereka sendiri hanya berdua. Saudara harus mengalami yang namanya sendiri dengan Tuhan. Mengalami percuma ketemu iya Tuhan. Kadang-kadang saudaraku, ya kan, saya lanjutkan lagi. Saudara, untuk bisa ketemu Tuhan ngalami ini sebenarnya kita harus ngalami satu peristiwa biasanya yang meremukkan hati. Selain Tuhan tidak ada yang lain kita. Meremukkan hati kita. Jangan kerasin. Kalau lagi Tuhan izinkan nih permukaan ini. Padang gurun, masa padang gurun. Lanjut. Setelah dipisahkan nih, apa yang dibuat Yesus? Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Apa artinya sini? Izinkan Tuhan menutup telinga kita dari suara-suara yang bukan dari Tuhan. Yang membuat kita jadi ragu. Perhatian kita jadi bercabang atau teralihkan. Fokus kita jadi bukan kepada yang Tuhan mau. Izinkan Tuhan tutup telinga, pegang telinga kita. Yang mau katakan biar jari Tuhan. Jari Tuhan itu bicara. Tuhan tuh tulis 10 loh batu dengan apa? Jarinya. Itu firman bicara. Tutup. Masuk. Izinkan Tuhan masukin jarinya. Firmannya ke telinga kita. Dia tulis saudara ketika para
tua-tua orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki bawa perempuan yang kedapatan berzina. Apa yang dibuat? Yesus tulis di tanah. Dia sedang tulis firman. Izinkan jari-jari Tuhan untuk masuk di telinga kita. Katakan amin saudara. Kalau jari Tuhan sudah masuk telinga kita, kalau firman Allah masuk ke dalam kedua telinga kita, saya yakin saudaraku, ada sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Itu langkah pertama firman dulu. Yang kedua apa saudara? Lalu ia meludah. Wah, ini langkah apa sih meludah? Itu yang meremukkan kita. Kita direndahkan, merendahkan diri. Kayak dihina, terhina, malu. Saudaraku, berikutnya lagi apa saudara? Merabah lidahnya. Dipegang lidahnya. Dia jamah lidahnya. Yesaya bilang ketika bara itu menempel di lidah, Tuhan kuduskan lidah dia. Yang mengerti katakan amin saudara. Kalau lidah kita belum disentuh oleh tangan Tuhan, seringkali lidah ini saudara hanya mengeluarkan hal-hal yang menyakitkan. Saya dengar satu di media sosial, seorang wanita bercara gini, ya kan, obat yang pahit menyembuhkan, kamu yang manis janganlah menyakitkan. Kalau lidah ini belum disentuh oleh Tuhan, lidah ini kita nih sering menyakitkan. Saudaraku, walaupun kita nampaknya manis, saudaraku Kristus, ini Tuhan. Lalu Tuhan mengenadah ke langit, saudara, menarik nafas, lalu berkata apa? Ephata, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu apa saudara, baca keras, terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Ada satu pengikat, saudara, untuk berada, untuk bisa melewati satu tempat yang namanya pemisahan. Saudara, kenapa kita harus masuk dalam tempat pemisahan? Kenapa kita harus dari Gilgal harus ke Betel? Kenapa harus ada di Betel? Supaya apapun yang mengikat kita terlepas. Betel bicara apa? Ketika saudara mengalami kesulitan, kesakitan, diremukan, di situ saudara datang ke dalam hadirat Allah. Di dalam hadirat Allah itulah semua yang mengikat kita itu terlepas. Katakan amin saudaraku. Kisah Sadrak, Mesak, Abednego, ya kan? Mereka semua diikat dengan tali yang begitu kuat. Lalu mereka dilempar ke dalam dapur api menyala-nyala. Saudara, Alkitab katakan mereka tidak terbakar, tetapi yang mengikat, tali yang mengikat diri mereka, itu yang terlepas. Seringkali Tuhan izinkan yang namanya dapur api. Itulah namanya tempat pemisahan. Itulah yang namanya Gilgal ke Betel. Saudaraku, berapa waktu ini saya selalu bicara tentang kalau kita mengalami masa sulit, jangan keraskan hati. Jangan berontak, jangan kecewa, jangan marah. Tapi lembutkan. Ketika kita mulai lembutkan saudara, semua yang mengikat dalam hidup kita itu akan terlepas. Dampaknya apa saudara? Kemuliaan buat saudara, bisa berkata-kata dengan baik seperti orang gagap dan tuli ini. Sadrak, Mesak, Abednego. Apa yang jadi ketika tali terlepas, mereka tidak terbakar. Raja Nebukadnezar mulai memuji-muji nama Allah, memuliakan nama Allah. Ketiga anak muda ini diberikan hadiah kekayaan yang luar biasa, jabatan yang tinggi. Saya bisa ngerti sini. Dimulai dari apa saudara? Saudara harus berada di mana? Dari Gilgal ke Betel. Betel harus masuk dalam rumah Tuhan. Harus di rumah Tuhan. Yang mengerti kata amin. Langkah kedua, saudara harus melalui tempat yang namanya tempat transformasi. Tempat di mana saudara harus mengalami perubahan hidup. Berubah setiap hari. Itu dari mana? Kalau saudara sudah ada di Betel, saudara harus bergerak maju kemana? Yeriko. Kalau bicara Yeriko selalu kita ingat, itulah kota pertama yang harus ditaklukkan oleh Yosua dan bangsa Israel. Kemenangan di kota Yeriko itulah kota yang diperuntukkan untuk nama Tuhan. Tidak boleh ambil
kekayaan bangsa itu. Kota itu tidak boleh dibangun, nggak boleh jadi milik. Itu bicara tentang apa? Saudara, ini bicara tentang, saudara apa? Memberi persembahan yang pertama dan yang terutama kepada Tuhan. Yeriko bicara tentang apa, saudaraku? Ini namanya peperangan rohani. Antara egois kita, ego kita, keangkuhan kita, kekikiran kita. Ini peperangan nih. Ya kan? Dengan apa, saudara? Tuntutan Tuhan. Ayo, kamu harus murah hati. Seperti Bapa di sorga murah hati. Kalau kamu mendapatkan kemurahan, kamu harus murah hati. Tapi kita maunya tahan apa yang kita punya. Bahkan apa yang bukan punya kita mau ambil seperti akan. Ambil. Saudaraku, Tuhan bilang jangan ada yang diambil apapun. Sekalipun kamu menang, itu bagian Tuhan Yeriko. Tidak boleh dibangun, hartanya nggak bicara, orang nggak bisa, nggak boleh. Itu bicara tentang persembahan yang pertama bagi Tuhan. Persepuluhan kah? Persembahan sulung. Wah, ini peperangan, saudaraku. Jadi saudara masuk dalam tempat apa? Peperangan rohani. Peperangan rohani itu apa, saudara? Peperangan antara mau tetap cara hidup yang seperti ini atau mau berubah. Itu peperangan terus, saudaraku. Mau serakah atau mau murah hati. Mau sombong, mau hawa nafsu, marah, ditumpahkan, pembalasan mau ditimbulkan. Atau mau sabar dan mau mengampuni. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ya, amin, saudaraku. Maunya semua yang kita udah kerjakan supaya dipuji, dapat sanjungan, dapat perhatian, dapat popularitas. Atau semua yang kita lakukan semata-mata kita lakukan untuk Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu juga satu peperangan rohani buat kita. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Makanya dalam Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia. Orang dunia maunya apa sih? Popularitas yang dikejar. Saya nonton video daripada Sydney McLaughlin ya. Itu pemecah rekor lari 400 meter dunia ya, cewek. Pemeraih medali emas Olimpiade Tokyo, saudaraku. Dia saksikan, itu keren banget kesaksiannya, saudaraku. Nyentuh ini anak lahir baru, dia bilang saya ini lari. Bukan untuk diri saya. Bukan saya jadi terkenal. Saya lari, ya kan, untuk kemuliaan Tuhan. Rekor, saya pemecah rekor. Rekor yang namanya terkenal, popularitas, bisa datang dan pergi. Hari ini saya pemecah rekor, besok ada orang lagi yang lebih. Itu popularitas. Hari ini kita hero, besok kita zero. Dia ngerti semua. Saya tak situ. Dia bilang, saya berlari untuk menyatakan ada kemuliaan daripada. Dia bahasanya itu luar biasa anak ini. Saudaraku masih muda, saudaraku, ya kan, orang ini luar biasa. Dia bagikan tentang nilai-nilai kekristenannya dia. Wah, ini keren, saudaraku. Keren. Ini sesuai dengan apa? Jangan kamu serupa dengan dunia. Dunia itu popularitas. Dunia itu apa, saudara? Cara dunia, puaskan keinginan diri sendiri. Wah, apa yang ya kan? Keinginan mata, puasin. Sombong, keangkuhan hidup. Wah, segala macam. Jangan kamu serupa dengan dunia ini. Jangan kamu kejar popularitas untuk sensasi, untuk dipuji. Tuhan bilang jangan. Ya kan, saudaraku. Tetapi apapun yang kamu lakukan biar semata-mata untuk nama Tuhan dipermuliakan. Lakukan untuk Tuhan. Katakan amin, saudara. Belajar untuk bisa murah hati. Ya, kita nih sekarang, ya kan, banyak orang lakukan apapun hanya untuk dapat like. Biarlah ini, Tuhan bilang, tidak. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan. Mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Jadi ada 3 jenis, ada 3 level kehendak Allah. Kita mau berdoa, kita naik. Kehendak Allah yang baik, itu ada di Gilgal dan Betel. Ya kan, yang berkenan dari Betel ke Yeriko. Yang sempurna itu ada di Yordan nanti. Saudara kasih dalam Kristus, saya berdoa, ya kan. Jadi ini langkah yang kedua adalah langkah perubahan. Harus berubah. Saudara tidak bisa hidup, ya kan, dengan selalu takut.
Hidup takut, aku gak mau gini. Malu begini ya. Hidup selalu dikuasai oleh ketakutan, rasa malu, rasa bersalah, segala kekurangan. Saudara dan saya gini, ini bicara langkah kalau saudara mendapatkan pengurapan ganda. Kita harus hadapi dan taklukkan apa yang menjadi ketakutan kita. Rasa malu kita, rasa bersalah kita, rasa kekurangan, kelemahan. Hadapkan itu ke tahta kasih karunia. Katakan amin. Kita jangan habiskan banyak waktu dengan menyembunyikan ketakutan kita. Rasa bersalah, rasa malu. Ya saudaraku, ya kan kekurangan-kekurangan kita. Dosa kita, gak usah diumpetin. Gak usah disembunyikan saudaraku. Kalau saudara terus pendam itu, tidak akui itu, sangkali itu, saudara kehilangan kesempatan untuk mengalami apa? Transformasi, perubahan hidup. Ya saya udah sering contoh, ya saya sering bagikan. Kalau kita gak pernah hadapi dan takluki apa yang kita takuti, kita gak akan pernah mengalami perubahan hidup. Katakan amin. Katakan amin saudara. Dan menjadi orang yang berkenan dan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya berdoa biar saudara izinkan Roh Kudus untuk mengubah kita setiap hari. Itu tempat kedua. Tempat yang ketiga adalah apa? Dari Yeriko, saudara, menuju apa? Sungai Yordan. Saudara dan saya harus pergi dan berada di satu tempat yang dikehendaki oleh Tuhan. Yordan, saudara, sungai Yordan itu dikenal kalau kita pergi ke ke Israel, selalu local guide selalu ngomong gini, ya kan? Tempat yang paling rendah di muka bumi ini adalah daerah Sungai Yordan. Sungai Yordan di mana? Dekat Laut Mati. Itu tempat di mana Yesus pernah dibaptiskan. Itulah tempat di mana Elia pernah naik ke surga. Itu namanya tempat namanya Yordan. 2 Raja-Raja 2 ayat 7 sampai 10. Tadi kita sudah baca. Saudara Kristus, ya kan? Tetapi ketika mereka berdiri dari jauh, ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, ya saudara, tepi sungai Yordan, apa yang dibuat oleh Elia? Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukul ke air, maka terbelah menjadi 2 sana dan sini. Sehingga menyeberanglah Elia dan Elisa dengan berjalan di tanah. Mujizat terjadi saudara. Ini luar biasa nih hamba Tuhan ini. Yang terakhir, dia buat mujizat. Saudara, air sungai Yordan jadi kering. Dan sesudah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, minta apa yang hendak kau lakukan. Ku lakukan padamu sebelum aku terangkat ke surga. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi perhatikan, baca yang keras sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi demikian. Saya mau ngomong begini saudara. Ya kan? Kita kan bisa mengalami yang namanya mujizat, berkat, terobosan. Ya. Yang namanya mujizat, berkat itu satu hal. Ya saudara. Tetapi ada satu hal lain. Ya. Jika kita dapat hidup berkenan di hati Tuhan sepanjang waktu, itu hal yang lain. Semua orang bisa. Makanya beberapa waktu yang lalu saya pernah khotbah begini. Iblis itu tidak takut. Saudara, para hamba Tuhan, kita semua melakukan mujizat. Tapi yang dia takut adalah kalau kita melakukan kehendak Allah. Kalau kita melakukan kehendak Allah, maka kita hidup berkenan kepada Allah. Kalau kita hidup berkenan kepada Allah, dengar baik saudaraku, maka kita akan hidup dalam berkat, hidup dalam mujizat, dan hidup dalam kelimpahan. Ya kan? Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Itu yang paling penting. Saudara Kristus. Nah, jadi yang diminta oleh Elia berkata, yang kau minta ini sukar. Yang kau minta ini sukar. Kau tidak minta yang lain. Kau nggak minta yang, ya misalkan mujizat apa pemberian. Kau minta sesuatu justru. Istilah gini, kau tidak minta empe-empe, tapi kau minta resep empe-empe. Ini susah. Tidak mudah. Ya kan? Kau tidak minta barangnya, tapi cara buat barangnya itu. Itu yang kau minta. Ini sukar, tetapi syaratnya ada. Kalau kamu bisa melihat aku terangkat naik ke surga, kau akan dapatkan apa yang kau minta. Jadi saudara Kristus, apa maknanya di sini? Kembali saya mau bicara satu contoh.
perspektif kita, sudut pandang kita, itu sangat menentukan bagaimana nasib dan masa depan kita. Saya mau saksikan lagi seorang yang bernama Elis Hertz Sommer. Dia meninggal dunia tanggal 23 Februari 2014 dalam usia berapa? 110 tahun. Ya, Elis ini saudara adalah seorang Yahudi yang menjadi saksi hidup tertua atas kekejaman Nazi Hitler. Nah, menurut pengakuannya saudaraku, ya kan, dia jelaskan rahasia bagaimana dia bisa bertahan hidup dalam kekejaman Nazi. Dia bilang rahasianya cuma satu, yaitu apa? Sudut pandang, perspektif, cara dia melihat hidup dia, keadaan dia pada saat itu. Semua sudut pandangnya buruk, susah, negatif, pesimis. Mereka sahabat-sahabatnya, rekan-rekannya, semua digilas oleh maut. Tetapi saudara, apa yang membuat dia bertahan hidup? Dia bilang, perspektif saya. Dia bilang, saya melihat dari sisi yang baik. Selalu saya melihat dari sisi yang baik. Ya kan? Karena dia bilang ini, kalau kita bisa menguasai diri dan jadi tenang, maka tubuh kita itu akan jadi tenang dan sehat. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang selalu buruk, negatif, pesimis, maka tubuh kita akan bergerak secara yang tidak natural, gak tenang. Jadi terserah kita mau pilih sudut pandang yang mana. Mau lihat sisi yang baik, mau lihat sisi yang buruk. Jadi saya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Elis ini, makanya dia kok bisa bertahan hidup sampai 110 tahun. Melampaui saudara umur daripada orang-orang lain. Alkitab bilang umur manusia 70. Kalau kuat 80. Itu semua orang-orang yang mengalami kekejaman Nazi loh. 70-80 umurnya. Tapi ini sudah dari siksa dan masih bisa hidup 110 tahun. Padahal pada waktu masa kekejaman Nazi, itu yang namanya makanan gizi, itu semua orang udah kurus-kurus. Saya kalau nonton film saudara, saya suka cerita tentang Holocaust, Nazi, kekejaman. Saya bagaimana film-film seperti itu saudara. Karena saya mau lihat dari sisi lainnya daripada mereka ini yang bagaimana bisa bertahan hidup. Mereka yang langsung lemah. Saya suka nonton itu saudara. Yang terakhir ada film seperti itu. Jadi gini, hidup kita saudaraku itu sangat dipengaruhi dengan apa? Dengan perspektif kita, ya kan, terhadap kehidupannya. Jadi makanya begini saudaraku yang spesius ya. Yesus berkata, ya kan, mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Dua orang melihat hal yang sama, ya kan, bisa punya persepsi yang berbeda dari apa yang dia lihat. Jadi persepsi sangat ditentukan oleh apa? Perspektif. Persepsi itu seperti apa sih kesan? Apa sih pendapat? Apa sih yang kamu inikan? Tergantung dari sudut pandangnya. Sekarang nih orang punya sudut pandang selalu pesimis, negatif, segala macam. Tapi kita bersyukur saudara, pemimpin negara kita, presiden kita, saudara, para menteri yang optimis menghadapi masa pandemik ini saudaraku. Ya kan, walaupun masih banyak orang yang merasa pesimis, tapi mereka ini optimis. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita saudaraku, supaya kita bisa melihat, ya kan, dengan sesuatu. Jadi saudara mau dapatkan urapan ganda hari ini. Siapa yang mau dapatkan urapan, ya kan saudara, 2 kali lipat dari Tuhan. Saya mau saudaraku, supaya kita bisa menikmati hidup. Seperti perkataan daripada Nabi Elia, kalau kamu bisa melihat ketika aku naik ke atas, maka kamu akan dapatkan. Apa artinya di sini? Saya mau jelaskan. Selain perspektif, lihat hidup. Saya kadang-kadang, saya suka tanya sama orang, ya kan, gimana tadi? Apa yang kamu lihat? Dari acara, dari ibadah, atau jadi apa? Coba kamu. Saudara, kalau orang perspektifnya negatif, pesimis, dia pasti karena persepsinya ya, yang dia keluarkan kata-kata seperti itu. Tahu lah deh, nggak, aku nih bagus. Wah, itu nyegerin jiwa. Hari ini saudara, kalau kita mau di bawah Tuhan lebih lagi, lebih besar, ya kan? Saudara dan saya harus punya mata untuk bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kita.
Katakan amin saudara. Pemazmur dia tulis, ini tutup ayat terakhir. Mazmur 123 ayat 2. Katakan begini saudara, baca yang keras yuk. 1, 2, 3. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang apa? Kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah apa? Mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Sampai apa saudara? Ia mengasihani kita. Bartimius dia pandang walaupun dia tidak bisa lihat dengan mata jasmaninya. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Mata imannya, mata hatinya mandang Tuhan. Ketika mata hatinya memandang Tuhan, maka Tuhan membuka mata jasmaninya. Katakan amin saudaraku. Saudara pandang terus Tuhan. Di masa-masa sulit jangan pandang dunia, jangan pandang yang di masa pandemi ini kan ya, COVID. Ingat loh, saya ulang-ulang saya mau ngomong, yang meninggal karena COVID persentasenya 2,7%, kecil banget. Tapi yang hidup 97,3%. Tapi kalau kita, saudaraku, ya kan, punya roh yang menyala-nyala. Pelita kita menyala-nyala, tidak padam. Saya percaya yang kita lihat adalah apa? Yang 97, yang hidup, yang sehat, yang hidup. Bukan yang mati. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Ini yang saya mau dorong. Jangan lihat yang 2,7%. Yang sakit dan mati. Tapi lihat yang sehat dan yang hidup. Caranya gimana? Mata kita pandang Tuhan. Jangan lihat keadaan yang bikin kita jadi takut. Kalau kita bisa lihat, saya selalu melihat bahwa saya percaya hal-hal besar, hal-hal ajaib Tuhan sedang sediakan buat setiap kita. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Bahkan satu hari saya mau ngomong nih. Istri saya bilang, kalau kita bisa melayani Tuhan sampai hari ini dan pelayanan kita ini bisa punya dampak buat kota-kota orang-orang yang ada di Indonesia. Ya kan, dengan terbatas di YouTube ini. Kita doa yuk biar anak-anak kita bisa melayani melampaui daripada orang-orang yang bisa berbahasa Indonesia. Bahasa lain, iya saya bilang dia bisa melayani. Ya kan, bisa jadi berkat, berguna untuk hal yang lebih luas. Ya saya setuju, kita doa saja. Yang penting Tuhan bilang, minta dan doakan yang besar. Seperti si penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus. Dia berdoa dan minta sesuatu yang besar. Yang mungkin dicemooh orang. Apa yang dia minta? Yesus, ya kan? Ingatlah akan aku. Kalau engkau datang. Sebagai apa? Sebagai Raja. Itu permintaan yang sangat besar. Tapi apa? Dia gak nyangka Tuhan jawab apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku. Di mana? Di Firdaus. Tuhan katakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu sudah menerima. Maka hal itu akan diberikan padamu. Kalau kita bisa melihat kita sudah menerima itu, maka Tuhan akan berikan itu buat kita. Tutup mata kita saudaraku. Aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Sentuh setiap hati kami. Bawa kami Tuhan dari Gilgal ke Betel. Kami izinkan Tuhan buat pemisahan. Kami izinkan Tuhan melakukan perpisahan dalam hidup kami. Supaya kami bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami izinkan jari Tuhan menyentuh telinga kami. Kami izinkan Tuhan keadaan-keadaan yang mungkin merendahkan kami. Kami tidak mau keraskan hati kami Tuhan. Kami izinkan tangan Tuhan menjamah lidah kami. Supaya ada sesuatu yang bisa terlepas dari hidup kami ini Tuhan. Satu ikatan kutuk terlepas dalam nama Yesus. Kutuk terlepas dalam nama Yesus. Supaya Tuhan kami bisa berkata-kata. Ya Tuhan dengan baik memuliakan nama Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk masuk dari Betel ke Yeriko. Ya Tuhan kami menang, kami hadapi peperangan rohani.
Kami hadapi dan taklukkan segala ketakutan kami, rasa malu kami, rasa bersalah kami Tuhan. Segala kelemahan dan kegagalan kami dengan kehadapan tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, Kau terus perbaharui kami dari sehari kepada sehari. Dan beri kami Tuhan, bawa kami dari Yeriko ke Sungai Yordan. Untuk kami dapatkan urapan ganda. Kami rindu Tuhan, kami mau bisa melihat. Kami hanya mau melihat Tuhan, itulah kerendahan hati kami. Kami mau tergantung pada Tuhan. Apa yang kami lihat, kami dengar, itu yang kami akan lakukan. Bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sekali lagi aku minta turunkan berkat-Mu ya Tuhan buat anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan, segala berkat yang Tuhan sediakan buat setiap kami dapat terimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ku mau mengikuti Kita makan perjamuan kudus Ibu Bapak. kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukan roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang menyertakan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Buka kedua tangan kita. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang Tuhan minta Yesus Kristus. Persoalan yang manis pada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan bermain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.